Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Miss Helza, insya Allah akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini, Miss akan menyampaikan terkait PKS, yaitu perkenalan, kontrak belajar, dan sistem penilaian. Silakan simak dengan baik ya informasinya. Yang pertama yaitu perkenalan. Tidak banyak yang ingin Miss sampaikan. Insya Allah untuk teman-teman kelas 9 boys sudah tahu ya nama Miss. Nah untuk kelas 9 girls karena sebelumnya Miss tidak mengajar, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Nama lengkap Miss yaitu Helza Rosa Nuraini. Nah kalian bisa panggil dengan Miss Helza. Tahun ini merupakan tahun kedua Miss di Al-Azkar. 2 tahun ini juga Miss dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 dan kelas 9. Kelas 8-nya 8D, E, dan F, dan kelas 9 A, B, C, D. Berhubung Miss mengajar bahasa Indonesia, Miss memang lulusan dari jurusan PBSI, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, cukup itu saja perkenalan dari Miss. Pertanyaan lain mungkin boleh bisa ditanyakan melalui pesan pribadi. Selanjutnya yaitu kontrak belajar. Sama halnya seperti tahun lalu, Miss masih akan menerapkan teknis-teknis pembelajaran di Mapel Bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada teknis dalam pembelajaran online ya tentunya. Nah, pada pembelajaran online ini kita masih akan mengawali pembelajaran dengan mengadakan Zoom meeting kurang lebih 10 menit. Nah, di Zoom meeting ini kita akan mengecek kehadiran dan melihat kesiapan belajar kalian. Selanjutnya, setelah Zoom selesai, teman-teman wajib mengakses LS untuk menyimak video pembelajaran, mencatat materi, dan kalau ada materi yang belum dipahami, bisa diskusi dengan teman, atau sangat diperbolehkan juga bertanya kepada Miss melalui WA. Setelah itu, kerjakan dan selesaikan tugas yang Miss berikan sesuai dengan petunjuk yang ada. Di Mapel Bahasa Indonesia ini, Miss mengharapkan kalian agar bisa menerapkan lingkungan literasi dengan baik, yaitu kegiatan pemahaman bacaan dan menulis. Insya Allah Miss akan mengajak kalian juga untuk lebih meningkatkan menerapkan penulisan ejaan yang baik dan benar, agar terbiasa menulis dengan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sistem dan sumber belajar. Nah, untuk sistem pembelajaran online ini kita masih akan menggunakan learning system. Untuk yang offline sudah pasti kita akan belajar secara tatap muka, dan untuk sumbernya yaitu berasal dari video pembelajaran yang Miss share di learning system serta buku paket yang sudah kalian pegang. Nah, untuk video pembelajaran sudah pasti akan Miss berikan. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya channel Miss agar memudahkan pembelajaran kalian. Nah, untuk buku paket, insya Allah semua sudah pegang ya buku paketnya. Selanjutnya ada punishment atau pelanggaran. Ada juga penghargaan ya pastinya. Nah, beberapa tindakan yang menjadikan kalian mendapatkan punishment di sini misalnya yang pertama, terlambat atau tidak Zoom meeting atau telat membuka materi di LS. Yang kedua, tidak hadir tanpa keterangan, tanpa memberikan kabar kepada Miss. Yang ketiga, terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Tugas itu sudah diberikan deadline-nya, misalnya setiap harinya itu hanya sampai pukul 3 sore. Nah, kalau terlambat mungkin akan diberikan pelanggaran. Dan yang keempat yaitu kondisional, tergantung dengan situasi belajar yang nanti kita temukan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menghindari tindakan tersebut ya, agar tidak mendapatkan poin pelanggaran dari Miss. Nah, sebaliknya untuk reward atau penghargaan, insya Allah pastinya Miss akan memberikan poin penghargaan apabila kalian melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya hadir lebih awal di Zoom meeting atau di LS. Yang kedua, mengumpulkan tugas yang pertama kali. Terus, peraih nilai tertinggi atau sempurna di kelas.
serta aktif bertanya, diskusi, serta teliti. Nah, itu adalah kontrak belajar yang akan kita terapkan di pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Nah, selama belajar, kalian akan dinilai dari segi, yang pertama dari segi sikap. Sikap ini dilihat dari apa sih, Miss? Yang pertama dari pengamatan guru, yaitu nanti Miss akan mengamati kalian dalam bersikap selama belajar itu bagaimana sih? Nah, itu akan dinilai. Yang kedua, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, apabila bisa diterapkan dengan baik, maka nilai sikapnya juga akan baik. Dan berdasarkan dari poin, baik poin penghargaan dan poin pelanggaran. Selanjutnya dari segi pengetahuan. Nah, untuk penilaian dari segi pengetahuan yaitu berasal dari tugas-tugas harian. Nanti kalau misalnya ada tugas, Miss nilai, nah itu adalah sumber nilai kalian. Selanjutnya berdasarkan dari penilaian harian. Biasanya di akhir bab pasti kita akan melaksanakan penilaian harian. Terakhir yaitu berdasarkan dari nilai PTS, PAS maupun PAT. Segi yang ketiga yaitu dari segi keterampilan. Nah, berdasarkan dari tugas harian, nah untuk keterampilan ini di Mapal Bahasa Indonesia, nilai didapat dari kalian mengerjakan tugas berupa tugas misalnya menulis atau praktik. Nah, untuk menulis misalnya ada menulis pidato, menulis teks cerpen, atau praktik misalnya berpidato atau melakukan debat dan lain-lain. Selanjutnya, keterampilan juga didapat dari penilaian harian. Nah, terakhir penilaian proyek, yaitu tadi berdasarkan dari praktik. Terakhir, Miss sampaikan mengenai materi yang akan kita pelajari di satu semester ini. Nah, mulai dari materi tengah semester, insya Allah di materi tengah semester ini kita akan belajar 3 bab. Yang pertama ada teks laporan percobaan, yang kedua ada teks pidato persuasif, dan yang ketiga teks cerita pendek. Selanjutnya untuk materi akhir semester. Nah, untuk materi akhir semester ini berarti setelah PTS ya. Insya Allah kita akan belajar 3 bab juga, yaitu yang pertama ada teks tanggapan kritis, selanjutnya ada teks diskusi, dan yang terakhir yaitu teks cerita inspiratif. Alhamdulillah cukup sekian mengenai PKS di Mapel Bahasa Indonesia. Harapan Miss semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, teman-teman bisa belajar lebih serius dan semangat lagi. Terutama teman-teman ini kan sudah kelas 9, yaitu tahun terakhir di masa putih biru. Mudah-mudahan di akhir nanti kalian bisa mendapatkan hasil terbaik dari apa yang diharapkan, serta apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin, insya Allah. Apabila selama pembelajaran ditemukan kendala, silakan sampaikan atau ceritakan ke Miss agar kita bisa carikan solusinya. Ya, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.